Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9D MTSN 3 Tapin. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Muzaki Rahman, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, konsentrasi fikih jurusan Pendidikan Agama Islam. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai materi ketentuan penyembelihan. Semangat adik-adik belajarnya walaupun hanya cuma bisa belajar di rumah. Insya Allah hari ini kakak akan membantu kalian untuk memahami pembelajaran sekaligus menambah wawasan. Jadi silahkan kalian amati dan simak video pembelajaran dari kakak. Pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut al-zakah, asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan pisau, pedang, ataupun alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Nah, jadi maksudnya hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan hewan yang disembelih itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Selanjutnya kita memasuki rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, tujuan penyembelihan. Dan yang keempat, alat untuk menyembelih. Selanjutnya syarat-syarat penyembelihan. Syarat pada orang yang menyembelih. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Orang gila ataupun orang yang tidak sadarkan diri karena mabuk ataupun karena sebab lainnya, maka tidak sah untuk melakukan penyembelihan. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak sempurna akalnya menurut syariat Islam. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu adalah orang yang dapat membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Kemudian syarat binatang yang disembelih. Yang pertama yaitu binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Apabila binatang itu mati bukan karena disembelih, maka sudah berubah menjadi bangkai. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara halal dimakan. Namun sebaliknya, jika hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka haram untuk dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah tetapi menyebut nama selainnya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan, seperti bangkai. Dalam ajaran Islam, ada 2 bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Selanjutnya, alat penyembelih. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, ataupun semua yang mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan tidak diperbolehkan menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahan berasal dari keduanya. Selanjutnya, macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihan terbagi menjadi 2 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu maqdur alaih, atau penyembelihan hewan yang dapat disembelih lehernya. Dan keadaan yang kedua yaitu ghairu maqdur alaih, yaitu penyembelihan yang tidak dapat disembelih di leher karena liar.
Yang pertama yaitu maqdur alaih. Dalam keadaan maqdur alaih, hewan dapat disembelih di bagian lehernya, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dengan cara zab. Zab merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zab berarti memotong suatu bagian pada leher yang dapat menyebabkan kematiannya. Untuk keadaan maqdur alaih adalah keadaan yang hewan yang bisa disembelih di bagian lehernya dengan memotong bagian jalur pernafasan, jalur makanan dan minuman, serta urat nadi binatang tersebut sehingga dapat mempercepat kematiannya. Keadaan yang kedua yaitu ghairu maqdur alaih. Hewan yang digolongkan dalam kategori ghairu maqdur alaih adalah hewan yang tidak dapat disembelih di bagian lehernya disebabkan karena liar. Maka dari itu untuk menyembelih hewan jenis seperti ini yaitu adalah menyembelih bisa digunakan di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Penyembelih binatang dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun proses ketika menyembelih. Yang kedua yaitu binatang yang masuk dalam kategori maqdur alaih atau binatang yang dapat disembelih lehernya dipotong tempat makanan, tempat keluar nafas. Kedua urat ini harus diputus. Sedangkan binatang yang masuk dalam kategori ghairu maqdur alaih atau hewan yang tidak dapat disembelih di bagian lehernya karena liar atau karena jatuh dalam lubang ataupun karena sebab darurat lainnya sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka untuk menyembelihnya itu bisa dilakukan di mana saja asal dia mati karena luka itu. Kemudian yang ketiga yaitu membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan itu untuk memudahkan penyembelihan. Selanjutnya kewajiban dalam menyembelih. Ada beberapa bagian yang wajib disembelih pada binatang. Yang pertama yaitu binatang itu disembelih pada bagian pangkal leher bagian bawah. Yang kedua, memotong bagian tenggorokan atau jalur pernafasan dan kerongkongan atau jalur makanan dan minuman. Hendaknya untuk jalur pernafasan dan jalur kerongkongan itu dipotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali pemotongan ataupun jangan sampai masih tersisa. Jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan. Dan yang ketiga yaitu memotong 2 buah urat nadi binatang itu yang ada di kiri dan di kanan. Selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Yang pertama yaitu binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama pada binatang yang berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar rasa sakit. Yang keempat, memotong 2 urat yang ada di kiri dan di kanan leher binatang agar cepat mati. Binatang yang disembelih digulingkan ke arah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian yang keenam yaitu membaca basmalah. Kemudian yang ketujuh, membaca sholawat Nabi. Dan yang terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Yang pertama yaitu menyembelih dengan menggunakan alat yang tumpul. Yang kedua, memukul binatang waktu akan menyembelih. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya putus. Yang kemudian keempat, menguliti sebelum binatang itu benar-benar mati. Selanjutnya cara menyembelih binatang. Ada 2 cara dalam menyembelih binatang, yaitu cara tradisional dan cara mekanik. Cara yang pertama yaitu cara tradisional. Yang pertama yaitu menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat dan dibaringkan ke sebelah kiri. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan.
Yang kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah supaya mempermudah proses penyembelihan. Yang keenam, mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Selanjutnya, cara menyembelih binatang secara mekanik. Yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri atau pingsan. Yang ketiga, mengucap basmalah. Binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang keempat, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Nah, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena agama Islam menyuruh untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan begitu pula kita sebagai orang Islam harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses penyembelihan binatang sebagai bukti juga untuk kita berkasih sayang kepada semua makhluk, termasuk kepada hewan. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kesalahan dan khilafan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.